Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Ismi Faiz Barul Ulum, ana talibul jami'ah fi Jami'ati Syekh Nurjati Al-Islamiyah Umiyah Cirebon fi qismi ta'lim Lughatil Arabiyyah. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik pembelajaran mufradat. Pertama, yaitu pengertian dari mufradat. Langsung saja, mufradat merupakan salah satu unsur pokok yang harus dikuasai siswa. Di samping unsur-unsur lainnya seperti aswat dan juga tarokib. Bahkan ada yang mengatakan bahwa penguasaan mufradat merupakan salah satu syarat untuk bisa fasih berbahasa Arab. Maka dari itu, hampir tidak mungkin belajar bahasa Arab tanpa mengetahui dan menguasai mufradatnya. Kemudian dalam hal ini mufradat memiliki unsur yang sangat pokok dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian mufradat menurut Al-Kulli atau mufradat merupakan satuan bahasa yang terkecil yang berdiri sendiri, baik berupa kata dasar maupun berupa kata perimbuhan. Ada pendapat lain, mufradat merupakan kumpulan kata yang membentuk bahasa yang diketahui seseorang dan dapat digunakan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian selanjutnya jenis mufradat. Nah, mufradat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kata yang aktif atau kalimat nasyitoh, dan kata pasif atau kalimat kamilah. Nah, kalimat nasyitoh atau kata aktif adalah kata yang diajarkan untuk digunakan oleh siswa dalam bahasa lisan dan tulisan. Adapun kalimat kamilah atau kata pasif adalah kata yang diharapkan dapat dipahami siswa ketika mereka membaca atau mendengarnya, tetapi tidak untuk digunakan dalam bahasa percakapan atau tulisan sehari-hari. Kemudian juga ada kalimat muhtawa dan kalimat wadifiyah. Kalimat muhtawa ini kalimat konten, dan kalimat wadifiyah adalah kalimat fungsional. Kemudian selanjutnya ada hakikat dari pembelajaran mufradat. Hakikat pembelajaran mufradat ini tidak identik dengan pembelajaran bahasa itu sendiri, karena mufradat belum bisa memberikan pengertian yang jelas jika tidak dirangkai dalam kalimat yang benar, baik itu dari sisi gramatikanya maupun konteksnya. Nah, oleh karena itu perlu disadari bahwa pembelajaran mufradat bukanlah merupakan tujuan, melainkan hanya sarana saja. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran mufradat. Tujuannya yaitu yang pertama, mengenalkan kosakata baru baik dalam teks tertulis atau qiraah maupun dalam wacana lisan atau istima. Yang kedua, melatih siswa untuk melafalkan mufradat dengan baik dan benar. Yang ketiga, memberikan makna mufradat dengan cara yang tepat, baik makna leksikal maupun makna gramatika yang sesuai dengan konteksnya.
Kemudian yang keempat, melatih siswa untuk menggunakan kosakata yang baik dan benar sehingga menjadi kalimat yang sempurna dan bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada teknik pembelajaran mufradat. Teknik pembelajaran mufradat ini yang pertama ada menyertakan benda atau barang yang dimaksud. Yang kedua boleh berupa gambar. Yang ketiga boleh dengan gerakan. Yang keempat konteks. Yang kelima sinonim. Yang keenam antonim. Yang ketujuh definisi. Dan yang kedelapan boleh dengan sejarah. Yang ke-8 dengan tarjamah. Nah, kemudian selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran mufradat. Nah, yang pertama, guru mengucapkan kata dan siswa mendengarkannya. Nah, guru ini harus bisa mengungkapkan atau mengucapkan dengan fasih agar siswa dapat mendengarkan dan mengulang kembali mufradat yang dibacakan. Yang kedua, guru menuliskan kata di depan papan tulis dengan harokat yang lengkap. Tujuannya supaya siswa dapat membaca dengan baik. Yang ketiga, guru menjelaskan makna kata dengan cara yang paling sesuai dengan jenis kata tersebut. Yang keempat, guru menggunakan kata tersebut dalam beberapa kalimat sempurna agar siswa memahami makna dan fungsi gramatikanya. Yang kelima, siswa menirukan pengucapan beberapa kalimat secara bersama-sama, baik itu secara berkelompok, kemudian bergantian secara individu. Yang keenam, guru membimbing siswa cara menulis kata tersebut, lebih-lebih kalau kata itu memiliki tingkat kesulitan penulisan. Yang ketujuh, guru menulis makna kata dan kalimat yang membantu menjelaskan makna di papan tulis. Yang kedelapan, siswa menulis kosakata yang baru yang sudah ditulis di papan tulis. Yang kesembilan, siswa menulis kata atau arti dan contoh kalimat yang di buku masing-masing. Kemudian ada tes atau evaluasi penguasaan mufradat. Secara umumnya, tes penguasaan mufradat ini dapat diarahkan pada dua hal, yaitu tes penguasaan mufradat yang bersifat pasif atau reseptif, dan tes penguasaan mufradat yang bersifat aktif atau produktif. Tes jenis pertama ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti mufradat tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya. Sedangkan tes penguasaan mufradat jenis kedua bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mufradat, dalam arti mampu menggunakan mufradat yang diteskan dalam kalimat yang tepat untuk mengapresiasikan pikirannya. Selanjutnya yaitu menurut pendapat Muhammad Abdul Khaliq mengusulkan beberapa alternatif atau mengatasi permasalahan soal untuk tes mufradat. Nah, di antaranya pertama
Al-ta'rif yaitu definisi, yang kedua menyempurnakan atau melengkapi, yang ketiga sinonim, yang keempat antonim, yang kelima klasifikasi dan kategorisasi, yang keenam itu matching atau menjodohkan, yang ketujuh merangkai huruf, yang kedelapan menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna, yang kesembilan memilih gambar yang mengekspresikan makna kata tertentu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.